Selamat pagi anak-anak, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan juga semangat. Hadirnya saya di sini adalah untuk menjelaskan mengenai unsur-unsur kebudayaan. Sebelum masuk ke dalam unsur-unsur kebudayaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan itu adalah nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran yang dapat mempengaruhi perilaku, sikap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya itu di sekitar kita, di suku kita, suku Batak. Kita pasti pernah dengar atau tahu mengenai Marta Rompo. Itu sering dilakukan saat kita pergi ke tempat lain atau bertemu dengan orang suku kita. Kita pasti bertanya mengenai marganya untuk melihat silsilah kekeluargaan. Dan kita tahu jadi manggil dia misalnya tulang, namboru, dan lain-lain. Selanjutnya, masuk ke topik unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada kepercayaan atau keagamaan. Di Indonesia ini ada 6 keagamaan yang telah diakui. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam keagamaan ini memiliki ciri khas dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Jadi kita harus bisa menghargai dan menghormati kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang atau teman-teman kita yang memiliki keagamaan yang berbeda dengan kita. Selanjutnya yang kedua ada mata pencaharian. Kita biasanya mata pencaharian ini dominannya dipengaruhi oleh tempat kita tinggal atau di mana kita tinggal. Misalnya, kita tinggal di daerah pinggir pantai, dekat-dekat laut atau di pinggir sungai, atau daerah-daerah dekat perairan. Yang pastinya pekerjaan orang-orang di sana lebih banyak menjadi nelayan. Jika kita tinggal di daerah-daerah yang pedalaman, yang masih banyak ladang-ladangnya, hutan-hutannya, pasti kerjanya akan berladang ataupun bertani. Selanjutnya ada unsur pengetahuan. Setiap suku-suku yang berbeda pasti memiliki pengetahuan yang berbeda. Pengetahuan dari suku yang satu dengan yang lain dalam meracik obat-obatan atau jamu-jamuan pasti berbeda, dan daya pikir mengenai manfaat-manfaat tersebut juga pasti berbeda, walaupun ada kesamaan-kesamaannya. Selanjutnya ada bahasa. Setiap suku itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki suku-suku dan memiliki banyak sekali bahasa-bahasa. Misalnya di kota Siantar kita ini ada suku Batak Toba, Batak Karo, suku Nias. Jadi setiap suku-suku itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kesenian. Kesenian ini adalah ciri khas atau hasil dari suku-suku. Misalnya suku Batak, ciri khasnya ada tortor. Banyak sebenarnya ciri khas, ada makanan, baju-baju, kebudayaan, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada teknologi dan transportasi. Kita tahu seiring perkembangannya zaman, transportasi dan teknologi juga berkembang. Dulu yang kita memakai delman, sekarang bisa ada kereta, mobil, dan lain-lain. Itu digunakan ada untuk mempermudah pekerjaan kita, mempermudah kegiatan-kegiatan kita dalam melakukan aktivitas kita. Selanjutnya ada gotong royong. Gotong royong itu adalah kebiasaan yang memang telah mendarah daging dari dulu sampai sekarang di Indonesia. Setiap suku itu memiliki kebiasaan gotong royongnya dalam membersihkan dalam membersihkan lingkungan, menyambut hari-hari besar, dan lain-lain. Buktinya itu dari beberapa suku atau setiap suku memiliki panggilan atau
nama lain dari gotong royong. Contohnya itu di masyarakat Jawa, gotong royong dipanggil dengan atau sebutannya adalah gugur gunung dan lain-lain. Sekian pembelajaran kita mengenai unsur-unsur budaya. Terima kasih telah mendengarkan saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang mengganggu menurut anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.